Saya balikin dulu ya. Gimana mau langsung lanjut atau nunggu teman-teman dulu nih? Mungkin sembari nunggu teman-teman bisa sambil dimulai dulu aja, Mas. Lanjut. Oke, oke ya. Ini saya review ulang gitu ya. Jadi ini teman-teman, tadi ya kita sekilas filamen. Jadi si filamen ini dia adalah sebuah third party ya dari si Laravel yang akan membantu kita dalam membuat ya atau menyusun atau mendevelop sebuah dashboard ya. Nah, si filamen ini itu kalau kita mau pakai itu sudah pasti harus menggunakan Laravel. Dan Laravelnya ini yang support adalah Laravel versi 10 lebih. Jadi kalau teman-teman masih pakai Laravel di bawah 10, itu belum bisa pakai si filamen yang versi terbaru ya, versi 2.3. Ya, jadi harus di versi sebelumnya. Ya, saya saranin nanti teman-teman harus install Laravel yang versi terbaru ya, PHP-nya juga harus versi terbaru. Kemudian LiveWire-nya ini juga nanti akan otomatis terinstalkan kalau misalkan teman-teman install melalui proses instalasi yang ada di dokumentasi filamen. Jadi kita langsung aja teman-teman. Ini kelihatan ya terminal saya ya. Jadi untuk install Laravel itu ada dua cara. Kita bisa menggunakan Composer Require, tapi untuk sekarang itu semuanya dialihkan ke Laravel New ya. Misalkan Laravel New Filament Test ya, atau Filament Play gitu. Nanti dia akan otomatis mendownload ya, dan juga memasangkan atau men-setup secara dasarnya lah, men-setup dulu si Laravelnya untuk kita. Nah, di sini nanti kita akan diberikan beberapa pilihan sebelum kita mulai install. Yang pertama itu ada No Starter Kit, ada Laravel Breeze, ada Laravel Jetstream. Nah, karena kita mau menggunakan filamen, kita bisa menggunakan No Starter Kit. Ya, kecuali teman-teman nanti di dalamnya. Jadi gini teman-teman, kalau mau menginstal aplikasi atau mau memulai aplikasi, teman-teman harus paham dulu ini aplikasi itu mau dipakai buat apa gitu. Kalau hanya menggunakan dashboard kayak filamen ya, kita No Starter Kit. Tapi kalau misalkan mau yang lebih kompleks ya, itu bisa menggunakan Breeze. Nanti si Breeze ini dia di dalamnya itu ada untuk pengaturan profile dan lain-lain ya, untuk login, untuk registrasi dan lain-lain. Tapi ini miliknya si Laravel Bridge, si ekosistemnya Laravel. Jadi nanti akan terpisah dengan si filamen ini. Filamen itu juga punya si autentikasinya, mulai dari login, register, terus nanti ada plugin-plugin ya, ada 2FA untuk autentikator dan lain-lain. Itu juga ada. Dan kita juga bisa install Breeze di filamennya. Ya, jadi kita bisa pilih. Nah, terus kalau misalnya kita mau pakai di dalamnya full ada API ya segala macam, kita bisa menggunakan Jetstream. Tapi di sini kita akan no starter kit. Ini bebas teman-teman mau pakai PES atau PHP unit untuk testingnya. Ini kalau teman-teman mau eh, install ke Git-nya ya, mau install Git, mau diupload ke GitHub atau ke GitLab atau kemanapun, teman-teman bisa install si Git-nya. Nanti dia akan ngedownload dan kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, nanti setelah proses selesai ini, itu dia akan mendownload si Laravelnya, teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman itu mau mulainya dengan Laravel, mau ngodingnya itu dengan Laravel, itu sebenarnya ya udah bisa langsung lanjut gitu. Ya, karena nanti si filamen ini dia gunanya hanya untuk dashboard, teman-teman. Ya, jadi ini yang perlu di note juga, filamen itu untuk dashboard, bukan untuk apa namanya membuat keseluruhan aplikasi misalkan ada landing page ada halaman profil di depan ada list dan lain-lain itu bukan ya jadi kalau misalkan mau teman-teman mau membuat misalkan eh, teman-teman membuat list kursus gitu nah di depannya itu di landing page itu mau ngelis ada kursusnya ada latest kursusnya ada pokoknya macam-macam itu nah itu nggak bisa jadi si filamen ini fokusnya hanya untuk dashboard aja itu ya dashboard. Nah nanti kalau misalkan untuk manajemennya nah itu baru menggunakan si filamen. Sini nanti kita pilih dulu teman-teman di sini ada beberapa database yang bisa kita pakai dan juga ini nanti pastiin kalau teman-teman mau pakai MySQL, MariaDB itu sudah ada ininya ya ekstensinya udah dipasang juga nih. Atau SQLite itu sebenarnya nggak perlu driver banget karena dia file base. Tapi di sini kita akan menggunakan MariaDB ya atau MySQL juga bisa. Ini default database updated. Oke, yes aja.
Nah, di sini kan nggak ada nih database-nya nih. Filament play-nya nih nggak ada nih di MariaDB Connection. Kita mau buat gak? Nah, kebetulan di sini saya sudah memasang database-nya ya. Sudah ada database-nya nih. Kalau teman-teman belum ada, nanti Ya, teman-teman aja harus temen kan. install entah itu pakai SAMPP ataupun pakai yang lain ya silahkan. Nah, di sini saya menggunakan MariaDB, MySQL MariaDB. Ya, di sini belum ada tabelnya. Jadi sebenarnya kita bisa langsung create aja nih. Yes ya. Jadi akan otomatis membuatkan tabelnya dan juga migrasinya. Nah, ini instalasi Laravel itu pun banyak berubahnya ya dari versi ke versi. Jadi yang terakhir itu cukup kayak gini aja. Filament play ya. Kemudian di sini bisa teman-teman langsung PHP artisan serve ya. Silakan untuk serve-nya. Jadi kalau kita lihat di sini itu sudah ada database-nya ya. Saya reload dulu. Namanya Filament Play. Mana nih? Eh, Kita harap alam tina aku tak metua aku nak refresh. kerungu loh metua. Filament Play. Nah, ini udah ada ya. Sini ada Filament Play. Nanti kita akan melihat ke sini database-nya. Setelah itu, teman-teman, ya, karena kita mau menginstal si Filament, kita jangan langsung play dulu, ya, jangan langsung serve dulu. Kita install dulu nih, ya, Composer require filament/filament. Oke, kita enter aja. Nanti kita tunggu dia bakal install filament, ya, semua komponen-komponennya. Jadi si filamen ini dia komponennya tuh kita bisa install terpisah teman-teman. Misalkan panelnya aja atau form buildernya aja atau tablenya aja. Tapi kita akan fokus semuanya kita instalkan itu. Termasuk nanti di sini kita juga menginstal si Livewire ya. Kalau misalnya kita lihat di sini tuh ada install Livewire nih. Jadi kita nggak perlu install Livewire teman-teman. Nah, ini udah versi 3 terbaru. Oke, nah kalau sudah kita bisa langsung PHP Artisan Serve nih. Kayak untuk menjalankan si aplikasinya. Nah, di sini saya pakai Heart ya, jadi bisa langsung aja kita masuk ke filamen. Nah, ini oke dulu. Nah, bentar, salah. Continue. Oh, belum masuk ya. Kita search nanti si Laravel ini ya, si filamen ini dia hanya akan fokus instalasi atau kita akan fokusnya itu bekerjanya tuh di dalam dashboard teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu punya halaman landing page seperti ini, ya terus nanti mau nambah halaman-halaman yang lain, itu udah ranahnya ranah si Laravel, bukan ranah si filamen lagi ya, bedakan ya. Jadi si filamen ini hanya fokus untuk dashboard. Nah, dashboardnya di mana? Dashboardnya itu kita beri nama dengan nama panel namanya, kalau di filamen. Jadi kita buat panel dulu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita belum ada panelnya, ini kita ya udah routingnya cuma ini aja nih, nggak bisa kemana-mana nih, kosongan ya di dalamnya. Makanya kita perlu install si ini dulu, panelnya dulu. Filament, baik. Saya perbesar lagi. Nah, cara installnya gimana? Caranya kita langsung aja PHP artisan filamen. Jadi semua hal yang berkaitan dengan filamen itu PHP artisannya filamen ya. Terus titik dua install dash dash panel. Nanti di sini kita akan dikasih tahu nih, panel ini mau panel apa. Misalkan teman-teman mau ada panel admin, administrator, atau member, atau user, terserah. Atau dashboard ya. Misalnya kita buatnya dashboard deh. Dashboard. Oke, udah selesai gitu. Dashboard udah selesai. Kita set no aja ya. Kalau teman-teman mau start, silahkan. Nah, karena kita udah selesai, tadi kita udah jalanin kan PHP Artisan, filament install, panelnya dashboard. Ya, ini udah bisa kita akses nih di browsernya. Yang tadinya nggak ada apa-apa, kita bisa langsung ses dashboard. Nah, otomatis di sini sudah ada form login, ya teman-teman. Udah ada form login, udah ada akun untuk email address dan password untuk kita masuk. Ya, jadi kita nggak perlu bikin routing lagi nih, karena dia udah otomatis. Nah, cara untuk masukin
usernya untuk pertama kali gimana. Karena ini kan nggak ada nih, masa kita mau manual. Nah, caranya itu teman-teman bisa dengan menggunakan PHP, Artisan, Filament, User. Bentar, saya lupa nih. Oke, setelah ini make ya, ini. PHP, Artisan, make, Filament, User. Artisan, passwordnya 1234567 8. Udah selesai. Sekarang admin mail itu bisa masuk ke dashboard untuk login. Kalau kita buka di sini, kita masukkan di sini admin.com, password 1234567 8. Sign in ya. Udah masuk nih ya. Udah masuk dashboardnya seperti ini. Teman bisa switch ke light mode aja ya. Nah, ini adalah tampilan filamen, teman-teman ya. Ini adalah dashboard filamen. Nah, di sini itu nanti akan fokusnya kita menambahkan misalkan mau ada manajemen buku atau manajemen produk atau transaksi dan lain-lain semuanya nanti ada di sini, teman-teman. Ya. Jadi balik lagi ya, kita nggak akan fokus di sininya untuk saat ini ya. Ini karena di sini tuh udah masuknya ranahnya si Laravel-nya. Tapi kalau kita masuk ke dashboard itu udah ranahnya si filamen gitu. Sampai sini masuk gak teman-teman? Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa ini aja ya, resap aja. Nah, terus habis ini apa nih? Nah, habis ini kita akan buka dulu nih aplikasinya. Kita lihat dulu teman-teman ada apa di si filamen ini. Oke, sini kelihatan ya teman-teman. Oke, yang pertama itu di sini ada app ya. App itu di sini nanti ada provider, ada filamen, ada yang namanya dashboard panel provider. Dashboard ini itu nanti terserah namanya beda-beda ya. Misalkan kita masukinnya tadi pas buat panel itu user. Nah, nanti di sini bakal user panel provider. Atau misalkan kita masukinnya admin, nanti di sini bakal admin panel provider. Nah, ini untuk apa? Si panel provider ini adalah untuk konfigurasi dari si panelnya, konfigurasi secara keseluruhan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, misalkan ini warna nih, warnanya kan aksennya ada kuning atau orange ya. Nah, kita bisa nih colornya misalkan jadi sky ya, jadi sky. Nanti kalau misalkan kita cek di sini, kalau kita reload, dia akan berubah jadi biru ya. Terus misalkan ada lagi nih. Nah, saya tuh misalkan pengen si halaman dashboard ini punya registrasi ya, kita bisa tambahin nih registration, bisa juga bisa nambahin kayak gini full nih ada registrasi ya, kita tinggal tambahin aja ada email verifikasi, ada password reset, ada profile. Oke, kalau kita cek, nah ini bawaan si cursornya ya, ada atau enggak kita nggak tahu. Nah, nanti di sini itu ada namanya sign up for account. Kenapa? Karena nanti di sini kita sudah menambahkan registrasi. Ya, jadi kalau sudah menambahkan ini kita nggak perlu lagi bikin halaman registrasi karena sudah diakomodir oleh si filamennya. Atau misalnya kita mau sign in juga bisa nih sign in. Nah, tadi ya karena kita sudah menambahkan profil di sini, di konfigurasi si panelnya, ini kan ada profil. Nah, udah kita nanti di sini bisa masuk ke halaman profil. Jadi udah otomatis nih. Cuma memang profilnya ya desainnya kayak gini ya. Teman-teman nanti bisa install plugin tambahan supaya profilnya lebih jelas. Di sini bisa ganti email dan juga bisa ganti password untuk si usernya. Oke, terus apa lagi? Nah, di sini nanti akan banyak teman-teman ada yang namanya Discover Resource. Ini tuh untuk melihat nanti resource-resource. Nah, resource ini adalah yang akan nanti kita pelajari berikutnya. Jadi dia adalah kayak CRUD-nya teman-teman. Misalkan teman-teman punya produk, nanti dia bakal bikin CRUD-nya full untuk si resource-nya ini ya, untuk resource produk ini full mulai dari create, read, delete, update semuanya full di situ. Nah, itu nanti masuknya di Discover Resource.
kita akan tinggalkan ini nih, resource, page ya. Kita akan tinggalkan. Widget juga kita akan tinggalkan karena ini di set default aja. Nah, middleware di sini kalau teman-teman sudah tahu middleware, middleware itu kayak semacam fungsi yang akan dieksekusi sebelum masuk ke dashboard ini ya. Jadi nanti di sini akan dieksekusi dulu ya. Kemudian ada out middleware. Bedanya kalau out middleware ini berarti si dashboard ini harus autentikasi teman-teman, harus terautentikasi. Jadi nggak bisa si dashboard ini diakses kalau kita belum autentikasi. Jadi harus autentikasi terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa nambahin middleware di sini. Cuma ini memang lebih advance ya, karena kita harus paham apa itu middleware. Oke, sampai sini teman-teman nanti bisa cek lanjutannya ya di sini. Apa aja nih yang bisa di setup di si filamen panelnya. Kalau teman-teman ke getting started kayak gini, teman-teman akan bisa melihat untuk setup resource. Nah, tadi panel ya. Sekarang kita akan masuk ke resource. Sampai sini ini enggak teman-teman, kecepatan enggak? Kalau misalkan menurut teman-teman kecepatan, nanti teman-teman bisa ini ya, kasih tahu lewat chat ya, aman ya. Oke, jelas. E-commerce bisa dengan filamen, bisa ya teman-teman kalau misalkan mau bikin. Jadi gini sih sebenarnya tujuannya dulu ya saya share ini tuh barangkali nih teman-teman ada misalkan ada UMKM atau apa yang pengen pengen ini ke teman-teman nih misalnya saya pengen bikin website, pengen bikin online store atau saya pengen e-commerce sendiri gitu untuk UMKM-nya. Nih itu bisa dibuat cepat dengan menggunakan filamen. Nah, itu yang nanti akan kita contohkan pada malam kali ini ya. Oke, langsung aja teman-teman. Nanti kita akan tadi ganti warnanya di mana? Tadi ganti warnanya di sini teman-teman ya, di dashboard panel provider, colors nih. Di sini ada colors. Ya, ada primary, kita ganti aja mau sky atau yang lain. Nah, warna ini tuh dari mana? Ini sebenarnya dari Tailwind teman-teman ya. Jadi si filamen ini dia menggunakan Tailwind. Jadi kalau teman-teman mau mau warnanya mau apa tuh cek di sini nih ya. Di sini ada slate, grazing dan lain-lain ya. Ada. Nah, tadi kan kita pakai sky. Pakainya yang warna ini nih temanya. Kalau misalnya ganti purple atau ganti yang lain itu nanti akan berubah. Gitu teman-teman ya. Itu ada di sini di colors. Gitu. Kita pelan-pelan lagi ya. Tadi untuk panel, teman-teman bisa explore, tapi memang sejatinya hanya itu aja sih konfigurasinya ya. Kecuali teman-teman mau explore banyak banget di middleware dan lain-lain gitu. Sekarang kita akan masuk ke gimana caranya kita membuat sebuah resource-nya. Resource ini adalah yang tadi sudah saya bilang, itu semacam CRUD-nya atau komponen utama dari CRUD-nya itu namanya resource kalau di Filament. Caranya kita pertama harus membuat modelnya dulu teman-teman. Ini model ini itu bawaan si Laravel ya. Misalkan kita mau produk produk setiap kali teman-teman buat model ya pastikan teman-teman ini saran dari saya ya pastikan teman-teman harus tambahkan config ya atau parameter tambahan yaitu dash m atau strip m gitu. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan membuat model sekaligus migrasinya. Jadi nggak perlu pusing teman-teman untuk menyatukan model dengan migrasinya. Dia akan otomatis ngelink nih. Jadi akan tahu si model ini dia akan menggunakan tabel yang mana gitu. Ya jadi saran saya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita buka di sini ya, sini kan ada perubahannya nih. Oke. Nah, di sini ada tabel atau migrasi untuk membuat tabel produk. Nah, apa aja nih? Nah, ini sekaligus kita akan memanfaatkan dari si AI AI-nya ini ya, maksudnya dari si AI untuk membantu kita dalam ngodingnya ini. Jadi lebih cepat nih. Pertama, name. Nah, ini udah ada sekaligus nih. Ya, udah disediain sarannya nih. Mulai dari name, description, ya, kemudian ada price-nya, ada stoknya, price-nya, description kita ganti teks ya, barangkali banyak. Terus apalagi nih teman-teman bisa nambahin image misalkan ya untuk produknya atau nambahin
kategori kalau misalkan mau ini, oh ini pakainya kursor AI teman-teman. Kalau teman-teman pakai VS Code, teman-teman bisa pakai Copilotnya ya, bisa pakai Copilotnya. Itu udah oke juga gitu. Terus kalau di si migration itu, kalau teman-teman membuat sebuah table yang sekiranya table itu akan sangat penting, ya teman-teman bisa menambahkan soft delete. Jadi si soft delete ini dia akan nge-prevent teman-teman atau mencegah teman-teman untuk benar-benar menghapus data dari database-nya ya, dari tablenya. Jadi kalau soft delete itu dia nggak akan dihapus nih, data tetap ada, cuma memang nggak ditampilin ya. Jadi kita harus tambahin soft delete. Oke, sampai sini teman-teman mungkin sudah paham ya bagaimana cara membuat migrasi. Nah, migrasi ini apa? Migrasi ini adalah sebuah script atau perintah yang nanti akan kita jalankan. Yang mana kalau misalnya kita jalankan, dia akan melakukan apa yang kita setup di sini nih. Ada up, ada down. Jadi up itu pada saat migrate, ya ada pada saat migrasi, dan down itu pada saat rollback. Jadi kalau misalnya kita migrate nih, nanti si Laravel ini akan membuat sebuah table namanya product. Kalau kita rollback, berarti nanti dia akan menghapus si produk itu. Ini sangat penting migrasi itu teman-teman harus dipahami karena sekarang migrasi itu menjadi komponen yang sangat penting di semua aplikasi ya. Udah nih, kemudian kita masuk ke produk. Oke, di produk model. Jadi itu ada di eh, app models product.php ya kalau di sini. Jadi ada di app ya, terus model ada di produk PHP. Kemudian kita akan membuat pertama karena kita menggunakan si soft delete, kita tambahkan soft delete. Oke, soft delete-nya itu dari si Eloquent ya. Kemudian di sini ada fill-label. Fill-labelnya itu ada name, ada description. Nah, dia otomatis bakal nge-suggest nih bahwa tadi kita kan nulisnya itu ada name, description, price, stock, sama image. Nah, di sini ada juga nih price, stock, sama image. Nah, kita harus setup dulu modelnya. Nah, udah nih ya. Jadi model sudah ada, produknya sudah ada ya, table-nya sudah ada, table products ya. Model produk sama table products. Setelah ini kita migrate teman-teman. PHP Artisan migrate. Oke. Nah, kalau sudah migrate ya, kalau kita cek di database itu sudah ada. Nanti di sini kita refresh dulu. Sini ada products ya, yang sesuai strukturnya. Tadi ada ID, ada name, ada description, ada price, ada stock, ada image gitu. Nah, karena kita menggunakan soft delete, nanti di sini ada yang namanya deleted add. Oke. Agak kecepatan. Oke. Jadi teman-teman ini ya kalau misalkan agak kecepatan, teman-teman bisa eh, tulis saja di si chatnya itu di mana teman-teman ininya sekarang lagi prosesnya di mana gitu. Cuma ini saya reply lagi ya sedikit. Jadi si proses pembuatan migrasi sama model ini itu punyanya si Laravel teman-teman ya, bukan Filament. Ya, jadi si Laravel ini kita buat tadi ya, yang pertama itu PHP Artisan make model. Kita buat modelnya dulu, namanya apa? Namanya produk. Ya, kemudian kita ada strip M atau dash M itu untuk migrasi. Jadi kita bisa dikatakan kayak tolong dong si Laravel ini kita buatkan model sekaligus migrasinya gitu. Makanya nanti si Laravel-nya bakal buat dua file tuh, model dan juga migrasi. Nah, di dalam si model dan migrasi ini kita bisa cek ya. Pertama migrasi terlebih dahulu. Kita mau buat kolom apa aja nih ya dari si table products ini. Kita akan buat kolom name, description, price, stock, sama image. Oke, kolomnya ada 5 nih. Ya, yang kita buat. Cuma nanti yang ini bawaan si Laravel nih, ada table ID. Nah, ini untuk membuat ID increment. Kemudian ada timestamp. Timestamp ini untuk membuat dua kolom, created at sama updated at. Kemudian kita tambahkan soft delete. Soft delete ini untuk menambahkan kolom deleted at. Gitu. Ini yang perlu teman-teman tambahkan. Setelah ini, teman-teman nanti masuk ke produk ya, di modelnya nih di app models product yang sudah tadi kita buat ya dengan komponen ini. Jadi kan ada dua nih, ada produk sama migrasi. Migrasinya sudah kita setup, baru kita masuk ke produknya. Produk karena kita menggunakan software
delete, kita harus tambahkan trait. Ya, ini namanya trait, teman-teman. Yaitu use soft delete. Ya, soft delete ini kita harus import dulu nih ya dari si soft delete yang dari Eloquent. Ingat ya, Illuminate database Eloquent soft delete. Kemudian kita tambah di bawahnya kita tambahkan protected fileable. Fileable ini adalah variabel untuk menentukan kolom apa saja yang bisa diisi oleh user atau yang bisa diisi dari luar gitu ya. Nah, kita karena semuanya harus diisi sama user, jadi kita tambahin aja nih semuanya, mulai dari name, description-nya, price, stock, sama image gitu ya. Setelah ini semua sudah selesai, baru nanti kita jalankan PHP Artisan Migrate. Nah, migrate ini adalah proses untuk migrasi. Jadi akan menjalankan si migrasi tadi. Yang artinya migrasi yang sudah kita buat di sini itu akan membuat table products dengan kolom-kolom yang ada di sini nih. Kalau kita cek di database itu sudah ada nih, ada ID, ada name, ada description, ada price, ada stock, ada image, ada created add, updated add ini dari timestamps ya. Kemudian ada deleted add. Deleted add ini dari soft delete. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini eh, dipahami dulu nih. Karena kita akan masuk pembuatan resource itu menurut saya adalah pembuatan yang sangat magic ya. Karena kita nggak perlu apa-apa, cukup menjalankan satu script, sudah jadi semuanya. Nah, silakan teman-teman tarik nafas dulu kalau misalkan kecepatan sayanya ya, di, dipahami dulu. Nah, once ini sudah selesai teman-teman, once udah bisa ini ya, udah masuk nih si database-nya, si table-nya, kita bisa langsung masuk ke yang namanya resource. Ya, resource itu adalah tempat kita CRUD-nya nanti. Ya, caranya gimana? Caranya kita tulis nih di sini nih, PHP Artisan Make Filament Resource. Oke, saya clear dulu. Sorry. Ingat ya teman-teman, kalau kita mau membuat resource-nya, itu nanti PHP Artisan Make Filament Resource. Diikuti dengan nama modelnya atau nama resource-nya. Di sini saya menggunakan produk karena nama modelnya tadi produk. Nah, kemudian kita kasih strip-strip ya atau dash-dash namanya generate. Generate ini itu nanti akan otomatis membuatkan form input berdasarkan dengan migrasi yang sudah tadi kita buat. Tadi kan ada name, ada deskripsi, ada stok dan lain-lain ya. Nah, itu nanti akan otomatis dibuatkan formnya ya, kemudian diintegrasiin tabelnya sama si filamen. Jadi kita pastikan ada generate-nya. Kemudian ada yang kedua itu namanya soft delete. Soft deletes ini kita bisa tambahkan ketika produk atau model yang kita buat tadi ada soft deletes-nya, maka kita tambahkan soft deletes. Kalau misalkan nggak ada, nggak ditambahin nggak apa-apa, teman-teman. Ya, jadi nggak usah ada soft deletes-nya. Misalkan ada table yang memang itu kalau dihapus ya udah hilang datanya. Nah, itu nggak perlu tambahin soft deletes. Kemudian ada lagi teman-teman namanya view. View itu untuk kita misalkan si produk ini ya di halaman dashboardnya mau menambahkan halaman view. Jadi secara default teman-teman, ketika kita menjalankan PHP Artisan Make Filament Resource Product tanpa ketiga config ini, dia hanya akan membuatkan produk resource. Ya, jadi nggak ada kita harus bangun sendiri formnya harus manual, kita tablenya harus bangun sendiri manual gitu. Nah, pokoknya udah cuma buat filenya aja, nggak dikonfigurasi sama si filamen. Tapi ketika kita menambahkan generate, itu sudah dikonfigurasi, teman-teman. Formnya sudah disediakan, tabelnya sudah disediakan. Nanti kita lihat formnya seperti apa, tabelnya seperti apa. Oke, udah disediakan. Jadi sudah dikonfigurasi secara default sama si filamen. Kita nggak perlu lagi setup lagi. Nah, karena di si produknya ini butuh soft deletes ya, maka kita tambahkan juga nih soft deletes ya, supaya nanti si ketika di generate sekaligus nanti dikonfig juga nih bahwa kita ngasih tahu ke si filamennya bahwa si model ini itu dia pakai soft deletes. Nah, kalau kita tambahkan soft deletes, artinya nanti list yang ada di table
ya pada saat kita get datanya ataupun pada saat kita delete itu akan tidak langsung menjalankan force delete-nya. Ya, nanti juga akan ada menu sendiri yang di-generate oleh si filamen khusus kalau kita menambahkan soft delete yaitu menu force delete. Jadi ada delete biasa ya, kemudian kalau kita benar-benar pengen menghapusnya, kita nanti bisa namanya force delete di filamennya. Nah, secara umum ya, kalau teman-teman hanya dari sini nih, tanpa menambahkan si view, dia hanya akan membuat read ya, listable sama form edit, edit, add sama delete. Cuma itu aja ya. Jadi teman-teman nggak bisa view datanya. Kalau teman-teman mau view datanya, baru itu teman-teman tambahkan view nih supaya nanti full kita bisa create, kita bisa edit, bisa delete, bisa lihat list table-nya, datanya, bisa juga view untuk setiap datanya. Jadi kalau kita enter, udah selesai nih, ya. Jadi filamen resource sudah dibuat ya di sini, product resource. Oke, kalau kita lihat di sini, kita reload, kita masuk dulu. Otomatis di sini, tadi kan nggak ada teman-teman ya. Otomatis di sini sudah ada nih, namanya products. Ya, ini adalah nama resource yang sudah kita buat. Kita nggak akan lihat filenya dulu ya, yang di generate sama si filamen, tapi kita akan lihat di sini dulu. Nanti ketika teman-teman sudah membuat resource dengan satu script ini, itu sudah otomatis membuatkan beberapa fitur. Yang pertama adalah new product. Di sini teman-teman bisa menambahkan produk baru, name, description, price ya, stock ya, kemudian di sini ada image ya. Itu akan otomatis dibuatkan ya, kita bisa membuat atau mengupload dari si gambarnya ya. Kemudian nanti di sini itu di produknya ini juga nanti ada filternya. Teman-teman mau filternya itu hanya yang dihapus aja atau yang karena tadi kita tambahkan soft delete ya, atau misalkan ini dicampur dengan yang dihapus atau yang benar-benar belum dihapus sama sekali di database gitu. Nah, kalau di sini itu untuk menambahkan kolom, misalkan teman-teman mau menampilkan created add, updated add, deleted add, kita bisa config itu. Dan di sini ada pencarian yang mana nanti akan mencari data-data berdasarkan kata kuncinya apa. Oke, udah jadi nih teman-teman ya, satu satu CRUD full. Terus kalau misalnya kita lihat di sini, kita masuk ke product resource ya. Ada di product resource. Nah, di sini konfigurasinya. Jadi si filamen ini mainnya adalah satu file, satu konfigurasi. Maksudnya tadi dashboard, kita mau ngatur-ngatur dashboardnya nih secara global, secara keseluruhan, warnanya, apanya, mungkin ada temanya nih mau diubah dan lain-lain. Itu semuanya di file dashboard panel provider ya. Di sini settingannya atau konfigurasinya tuh di sini satu file ini. Kemudian teman-teman punya produk resource nih, punya produk ya. Halaman ini nih, produk mulai dari new, view, dan lain-lainnya. Itu nanti ada di produk resource. Ya, misalkan teman-teman nanti buat resource yang baru, itu konfigurasinya beda lagi ya. Jadi sendiri-sendiri konfigurasinya. Nah, di sini teman-teman ya kita bisa lihat nih ada beberapa komponen yang penting. Pertama itu ada model. Model ini itu adalah nama modelnya. Kita harus arahin ke nama modelnya yaitu product.class. Dan ini harus wajib ada ya, teman-teman. Kemudian ada navigation icon. Kalau kita lihat di sini, itu kan iconnya nih stack kayak gini ya. Oke, misalnya kita mau ubah nih. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman harus pakai si hero icon. Ya, hero icon itu teman-teman cari aja. Misalkan yang mana ya? Bebas 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 bebas. Oke, ini nih komputer desktop misalkan. Teman-teman di copy aja ya, jangan copy SVG atau JSX-nya ya. Komputer desktop gitu. Yang penting teman-teman tahu namanya. Nanti di sini tinggal ganti aja nih ya. Rectangle stack-nya diganti dengan komputer desktop. Jadi kalau teman-teman masuk ke sini, otomatis ikonnya akan berubah jadi komputer desktop. Itu yang pertama. Kemudian di sini ada form. Form ini itu untuk halaman form yang ada di sini nih untuk edit sama create-nya. Jadi dia jadi satu, edit sama create jadi satu. Artinya kalau kita ubah halaman ini,
Nah, otomatis editnya pun akan sama persis seperti ini. Kita akan lihat caranya gimana. Pertama, saya tuh kalau misalkan buat filamen itu paling pengen kalau misalkan dia ada navigasi, ada section atau detail-detail deskripsinya. Jadi kalau misalkan kita dengan AI seperti ini ya, bentar, kita blok ya, kemudian kita masukkan, misalkan promptnya itu kita pengen wrap with section and give related title and description. Biasanya ini work nih kalau di si kursor, tapi kalau si Copilot agak-agak aneh. Nah, udah otomatis nih dia bakal nambahin ya product information, basic product details and specification. Jadi teman-teman bisa langsung masukin aja sebenarnya tadi ya di section seperti ini ya. Yang tadinya nggak ada nih ya teman-teman tinggal eh, tambahin aja description ya. Ini yang saya maksud untuk kita dibantu dengan AI gitu. Jadi bukan berarti kita bergantung ya, tapi kita nanti akan dibantu dengan hal seperti ini. Oke, ada beberapa yang tanya tuh kalau menemukan validation. Oke, nanti kita akan cek. Kita lihat dulu di sini teman-teman, kalau kita reload, nah akan berubah tampilannya. Kenapa? Ini namanya section. Kita menambahkan title dan juga deskripsi. Nah itu. Oke, kita balik lagi. Kalau nambah validasinya gimana? Ya di sini validasinya nih, text input ya. Ini kan ada required. Teman-teman nanti bisa nge-refer ke sini nih di bagian form builder ya. Kemudian teman-teman masuk text input ya. Kita misalkan mau masukinnya teks nih berupa teks. Nah, teman-teman di sini akan jelas nih apakah itu email atau numerik atau integer atau password atau teleport atau URL, tinggal tambahin aja nih. Misalkan saya pengen nggak ada ya. Misalkan saya pengen name-nya ini by email gitu misalkan ya, misalkan email ya, tinggal tambahin aja email nih. Atau misalkan saya pengen si name ini unik, ya tinggal tambahin aja unik gitu. Saya pengen nama ini ada keterangannya misalkan deskripsinya, description, the name of the product gitu. Bisa gitu. Jadi kalau kita balik ke sini, pas reload, oh nggak ada deskripsinya ya. Bukan description namanya, tapi text helper, helper text namanya, bukan description. Jadi kalau kita reload, ya, di sini ada nih, set, gitu. Misal saya pengen, em, kalau validasi tadi ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini. Misalkan mau ada numerik, ada input mode-nya apa nih, ya, ada desimal atau misalkan nambahin step dan lain-lain, ada password bisa autocomplete atau misalkan teman-teman nanti kalau ke bawah nih, di sini ada namanya validasi. Validasi ini ya ini ya kurang lebih seperti ini. Misalkan make name, active URL, ini fieldnya misalkan text input atau apa gitu. Atau misalkan ini start date. Kalau teman-teman misalkan buat date apa gitu ya. Misalkan teman-teman mau created ad-nya atau misalkan birthday. Birthday-nya tuh nggak boleh ngambil hari setelah hari ini atau besok-besok tuh nggak boleh nih harus disable. Nah, teman-teman tinggal ini aja nih, make-nya misalkan start date-nya atau birthday date-nya atau birthday-nya nanti apa gitu. Misalkan ya jangan sampai after or equal tomorrow atau yang before before tomorrow itu juga bisa gitu. Jadi akan ngambil hari-hari yang validasi sebelum besok gitu atau before today atau apa itu bisa. Ya, ini banyak nih semuanya ini bergantung ke Laravel. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada si Laravel documentation. Semuanya bergantung ke Laravel. Ya, mulai dari misalkan ini ada number nih, kita harus less than ya atau misalkan ya pokoknya semuanya validasinya ada di sini nih. Kita tinggal tambahin kayak gini aja gitu di setiap ininya. Nah, text input kita tambahin itu juga bisa. Misalkan mau append icon itu juga bisa ya. Bisa nggak nih? Suffix misalkan suffix ada produk produk name kalau kita reload nah dari sini nih product name kayak yang price ini ya kalau kita lihat di sini nah di sini ada prefix nih kalau suffix di akhir kalau prefix di awal misalkan kita mau pakai
rupiah gitu, RP. Terus ini kan numerik. Nah, description, misalkan saya tuh pengennya yang full ini nih biar bisa bold dan lain-lain. Kita bisa ubah nih jadi rich editor ya. Jadi kalau misalnya kita reload, dia akan otomatis menyesuaikan nih. Kita bisa bold dan lain-lain gitu. Underscore yang mau masukin link juga bisa ya. H2, H3 juga bisa. Kemudian misalkan ini ada, saya juga nggak tahu nih ada apa aja nih. Oh ini quote ya. Misalkan mau code nih juga bisa nih, code nih. Kayaknya kemarin belum bisa nih, kalau sekarang bisa nih. Ya, misalkan PHP apa gitu. Nah, ini juga bisa nih code ya. Atau misalkan mau ada list dan lain-lain itu juga bisa. Terus untuk price juga nanti sebenarnya ini bisa ini ya kita kasih default misalkan defaultnya itu nol itu juga bisa stock itu harus defaultnya misalkan kita kasih juga nol dan lain-lain gitu. Kalau kita reload di sini di selama login gimana? Oh itu nanti ya kita fokus di sini dulu nih. Nah, ini stok nih. Nah, kemudian image. Image itu kita harus pakai file upload kemudian image ya. Di sini kita bisa nambahin juga nih sebenarnya kayak validasi size dan lain-lain. Required juga bisa ya. Kalau misalkan required. Tahu misalkan kita mau kita coba dulu aja nih. Kita coba upload dulu aja biar kita bisa melihat fitur yang lain. Oke, misalkan ini adalah tes produk ya. Ini adalah tes produk. Price-nya misalkan 10.000, 100.000, stoknya ada 100. Image-nya ini bisa kita drag and drop ya teman-teman. Jadi kita bisa masukin nih misalkan Alfamart nih. Oke, udah. Ini uploading file nanti nunggu dulu. Dia bakal uploadnya complete. Kalau misalkan teman-teman nggak definisikan di sini mau disimpan di folder mana, dia akan otomatis di nggak ada di folder apapun ya, di langsung di storage-nya gitu. Nah, teman-teman bisa nambahin kayak misalkan ini mau disimpan di mana itu pakai namanya directory. Misalkan products atau product image itu bisa ya. Nah, nanti kalau misalkan si ini di-upload itu nanti akan otomatis masuk ke si storage ya. Jadi kalau misalkan kita mau uploadnya di hosting, nah itu nanti harus di link dulu ya. Jadi harus di link dulu ke storage-nya. Baru nanti itu bisa diakses sama publik. Kalau misalnya nggak di link nggak bisa gitu. Nanti di sini otomatis ya bisa diakses tuh kalau udah di link ya ininya storage-nya. Kalau link teman-teman bisa pakai PHP Artisan Storage Link ya. Kalau misalnya mau di link ke publik gitu. Jadi dia akan otomatis nge-link. Cuma ini kalau misalnya mau uploadnya di hosting, nah itu ada beberapa konfigurasi lain gitu. Oke, kemudian misalkan, oke kita load dulu nih. Ya, ini misalkan tes produk satu ya, kemudian ada tes deskripsi, ada price-nya 10.000, stok 100. Ininya gambarnya apa nih? Tahu nih saya cari dulu nih gambarnya. Oh, guys gak bisa ini aja nih Mario. Nice. Create. Nah, dia akan otomatis nge-create data. Gitu, teman-teman. Nah, ini nggak bisa nih. Kenapa? Karena harusnya itu si filamen ini dia bisa aksesnya harusnya langsung dari endpoint ya. Jadi kalau misalkan di lokal seperti itu nggak bisa diakses tuh. Nanti dia kena course. Kita coba masuknya tuh lewat si filamen play.s. Oh, di sini nggak masuk nih. Belum masuk ke hubnya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa edit ya. Sama aja nih bisa view. View itu untuk ya view seperti biasa ya. Di sini itu nanti ada listnya nih ya. Teman-teman bisa nambahin yang banyak. Kemudian kalau kita masuk ke bagian ini kan tadi form nih. Ke bagian bawahnya di sini ada table. Nah, teman-teman nanti bisa masukin nih mau apa aja yang akan tampil di tabelnya. Misalkan name ya kan, searchable. Kalau misalkan mau itu data itu mau bisa dicari, itu nanti searchable ya, tambahkan.
Terus misalkan price ini mana nih? Kalau sortable berarti nanti dia bisa di sort. Kalau misalnya kita tambahkan di sini, sortable juga bisa. Di sini juga kita bisa tambahin ya, prefixnya itu kita pakai RP. Nggak bisa nih. Harus di sini nih. Money, money itu concurrency ya. Concurrency-nya itu IDR kalau nggak salah. Sortable berarti nanti itu bisa di sort. Ini juga stok ya, sortable juga. Image itu bisa pakai image column kalau teman-teman mau nampilin image-nya. Tapi kalau di table agak-agaknya berat nanti kalau akan load image terus-menerus. Oke, jadi kalau kita cek di sini, ya ini lebih clean. Nah, di sini bisa sorting ya, kemudian bisa dan lain-lain nih. Bisa lihat detail, bisa view, bisa edit. Kemudian kalau misalnya ini juga bisa filter gitu. Nah, terus di bawahnya lagi teman-teman, di sini ada kolomnya. Ini untuk mengatur kolom-kolomnya nih. Kemudian di bawah itu ada namanya filters. Filters itu adalah hal-hal atau function-function yang bisa kita pakai untuk memfilter datanya. Kalau di sini kan ada trace filter. Nah, cuma ini memang agak sedikit kompleks teman-teman kalau misalnya dijelasin malam ini, ya semoga nanti bisa saya jelasin juga ya. Kemudian ada action nih. Action ini kan ada view sama edit nih. Nggak ada delete nih. Delete-nya di mana? Secara default, delete-nya itu harus kita centang dulu nih di sini. Kemudian di sini ada namanya bulk action, kemudian ada delete. Confirm, delete. Nah, udah nih, nggak ada. Tapi kalau kita filter with deleted records, dia ada nih. Gitu. Tapi di datanya udah ke delete. Ya. Only deleted record juga sama nih. Kalau kita centang lagi di sini, itu ada namanya force delete selected. Jadi itu benar-benar akan dihapus datanya total. Tapi kita juga bisa restore teman-teman. Jadi restore selected. Confirm. Nah, nggak ada, balik lagi dia. Jadi udah ada fitur delete, force delete, restore, dan lain-lain. Nah, misalnya saya mau nambahin delete-nya di sini dong, jangan harus klik dulu, misalkan gitu. Nah, bisa teman-teman, nanti teman-teman tinggal import aja namanya delete action dari tables action. Ada view, ada edit, ada delete. Jadi si action ini itu nanti akan ada di sini nih, ya, di bagian akhir sini. Ya, ada view, edit, delete gitu. Ya, di sini juga bisa nanti delete, confirm. Oke, kita masuk dengan only deleted records. Kita mau restore, ya, force deleted. Oh, jangan force, kok force. Restore, confirm. Nah, oke, dia balik lagi nanti. Gitu, ya. Terus kalau kita scroll ke bawah lagi, nanti book action ini bisa teman-teman tambahin lagi nanti. Nah, ini tuh dari mana nih? Biar kita tahu filters itu apa aja, action itu apa aja, bulk action apa aja. Teman-teman nanti bisa nge-refer ke sini nih, namanya ada actions di sini. Action itu kita bisa banyak ya. Mau ngapain aja tuh bisa nih aksi-aksinya. Tuh membuat gambar bisa di preview gimana cara. Nah, terus kalau misalkan kita cek di table ini ada action juga. Nah, ada raw action namanya ya. Ada raw action itu maksudnya nanti yang ada di sini teman-teman. Ini raw action. Kemudian ada mana nih? Ada posisi-posisinya ya, kita bisa atur posisinya. Kemudian ada bulk actions ya. Bulk action itu berarti untuk yang fungsi-fungsi untuk yang itu kalau kita mau jalan itu harus diselect dulu gitu. Kemudian ada group dan lain-lain. Kemudian toggle view edit delete bisa di custom nggak? Itu kayaknya bisa ya sebentar. Kalau di custom mungkin lebih ke ini sih kayak misalkan di sini nih Mac ya. Jadi kita bisa nambahin ini aja teman-teman. Misalkan labelnya jangan view tapi detail. Edit delete ini. Tadi kan view nih di sini ya. Kita reload jadi detail misalkan gitu ya. Sebenarnya customnya cuma itu sih gitu. Label paling kita nanti nambahin icon ya, iconnya kita ubah misalkan atau warnanya kita bisa ubah juga ya, colors gitu. Nah, paling kayak gitu sebenarnya customnya ya, sekedar customnya. Nah, terus gimana kalau misalkan saya pengen buat action sendiri? Itu bisa. Jadi caranya gini.
Kalau kita merujuk ke sini, ya, ke action yang tadi ya, bukan yang di si filament ya, tapi di form buildernya. Atau enggak gini aja deh. Jadi di sini tuh, ya, kalau kita masukin tables, actions, oke, kemudian kita masukin lagi action, make, kita buat nih nama actionnya apa, ID-nya, misalkan notif ya, atau misalkan send invoice, misalkan gini. Misalkan send invoice ini labelnya kita send invoice, iconnya ini, colornya sukses. Oke, kalau kita cek di sini, udah ada nih send invoice nambah satu row. Nah, kemudian actionnya gimana? Actionnya itu nanti bisa pakai nah, action. Tapi nanti di sini harus pakai ini ya, teman-teman, harus pakai function. Jadi misalkan produk, nah sebenarnya udah dikasih tahu tuh. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini DD ya, atau die and dump, dump and die, di kalau kita reload, send voice, dia akan mendapatkan data si row ini gitu. Nah, kita bebas nih. Dan dari sini itu yang customnya. Kita bebas nih di sini mau ngapain gitu. Bebas ya, mau ngapain. Pokoknya bisa ngapain aja nih di dalam fungsi ini. Misalkan teman-teman punya service kah, atau teman-teman punya apa namanya, repository kah, atau punya action apapun itu gitu ya. Itu di sini aja. Misalkan teman-teman punya service untuk kirim datanya, ya udah tinggal panggil aja service-nya apa ya, kemudian kirim data, misalkan kirim data si invoice-nya ya, kirim invoice. Bebas ya, itu bebas teman-teman. Nanti di sini bebas mau ngapain aja. Terus misalkan kita mau ngasih notifikasi, itu bisa juga ya. Notifikasinya itu pastikan dari si filamen, bukan dari Illuminate notification. Karena ada dua nih. Illuminate itu punyanya si Laravel, tapi kalau notifikasi yang atas ini sama nih ininya ya, namespace-nya. Filamen itu punyanya filamen, jadi pastikan kita pilihnya yang filamen. Tinggal make aja nih, make title-nya apa, invoice has been sent product, misalkan recordnya apa, sukses, send. Jadi kalau misalkan kita sih nanti di sini akan muncul nih. Voice has been sent for product. Nah, sekali lagi di sini itu terserah teman-teman ya, logiknya teman-teman harus kuat gitu. Jadi mau ngapain aja. Jadi kalau misalnya udah dikirim, nanti if notification make nanti sukses gitu. Atau enggak gini dulu nih, sebelum di send. Ya, misalkan make notification, title-nya apa, bodinya apa. Nanti kalau if dia sukses ya kita tambahkan sukses, kemudian send dan lain-lain. Gitu teman-teman. Oke, terus apalagi nih? Tadi ada yang nanya itu gimana caranya membuat preview, misalkan gambar ya. Nah itu tadi, jadi kalau misalkan mau ada nambahin gambar, teman-teman di tabelnya ini ya, pakainya itu image column namanya. Image column, terus make image. Karena di sini tadi di lagi fokusnya di table, masuknya ke table. Image column, oh disk ya. Tapi disk harusnya nggak usah sih, karena kita udah default ya. Oke, kalau kita reload. Nah, ini sebenarnya image-nya tuh ada, teman-teman. Cuma di sini saya kena course nih. Network. Coba ya. Nah, ini. Coba saya ini dulu. Belum di link kayaknya. Tadi belum ke link. Storage link. Sip. Oh, tetap kena nih. Ini kenapa nih? Ya, kena course nih kalau kalau di ini. Ini itu sebenarnya harus pakai ini sebentar.
Setting sites dia nggak masuk soalnya di sini. Kita harus tambah dulu. Kita next. Projectnya itu ada di ya, filament play tes. Eh, oh nggak bisa di situ, harus di hard. Oke, oke agak ribet nih, harus masukin dulu, harus pindahin project dulu. Ntar ya, saya coba pindahin dulu nih projectnya. Oke, ini saya stop dulu. Tadi itu ada di GitHub. GitHub play filament play. Coba copy ke hard. Nah, bisa di sini. Copy dulu sebentar. Memang gitu ya. Saya juga belum tahu tuh kenapa si filamen itu kalau kita run di lokal dia kena course. Harusnya sih gak usah tuh. Makanya ini saya pakainya itu hard. Jadi kita bisa akses filamen test dot filament play dot test. Nah, sekarang bisa nih dashboard ya. Harus login dulu nih. Admin at mail.com tunggal 4 delapan. Oke, coba ke light mode produk. Nah, dia udah ada nih sekarang. Udah kena course. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Kalau bisa edit, kita mau hapus juga bisa ya. Kalau misalnya mau ganti gambarnya. Gitu teman-teman. Keren kalau bisa bikin manual, bisa menghabiskan waktu. Iya, kalau bikin manual tuh menghabiskan banyak sekali waktu. Kalau mau nambah file baru gimana? Nah, kalau mau tambah file barunya tuh mau di mana nih? Nambah file barunya. Em, ini tadi ya, file. Maksudnya mau nambah field di form, kalau misalkan mau nambah field di forms, kita bisa nambahin ya kayak gini, forms ya, components, misalkan toggle ya, formnya balik lagi. Forms, komponen, toggle nih, misalkan toggle. Toggle itu untuk true or false, is aktif. Jadi kalau kita new product, di sini bisa ngecek tuh, mana nih kalau nggak masuk, product resource, filament play. Oh, karena nih, jadi kalau misalnya mau nambahin ini, si form ini itu sebenarnya dia berelasinya ke migration atau ke model yang sudah kita buat. Jadi kalau misalnya mau nambahin field baru, ya kita tambahin dulu formnya itu di ininya, di apa namanya, di tabelnya, ya, di migrasi, ya kemudian di modelnya kita tambahin, ya kemudian itu baru nanti kita tambah di sini. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak nambahin itu, ya di sini tuh nggak bisa tuh, ya. Kalaupun bisa, itu nanti gini teman-teman, dia akan eh, kita harus proses lagi. Apapun yang masuk di sini itu nanti akan diproses ke database itu sesuai dengan key yang ada di sini nih. Ya, key-nya itu kan ada name, itu tuh nama 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 kolomnya nih. Name, description, stock, image, ya itu nama kolom dari tabelnya. Jadi kalau kita mau mengubahnya, ya either kita mau nambahin data baru atau kita ada lagi nih sebenarnya satu function lagi ya namanya hook-nya itu, yaitu sebelum kita save ya, kalau teman-teman ngelihat di mana ya, nah di form builder ada advanced form, eh pokoknya itu ada namanya before create ya. Nah, customing data before filling the form, before saving, nah ada di sini nih. Nah, jadi itu ada pengaturannya sendiri teman-teman, karena dia secara secara defaultnya ya, secara default itu nama key di sini atau ID itu sama dengan kolom si modelnya. Sedangkan nanti kalau teman-teman mau ubah, teman-teman harus pasang dulu nih muted form data before save. Ini itu nanti tergantung teman-teman nambahinnya di mana. Mau pada saat create atau pada saat edit. Ya, kalau teman-teman mau nambahin itu pada saat create, berarti teman-teman nanti masuk ke sebentar. Filament.
resource, product source, create product gitu. Nah, teman tambah di sini. Nanti di sini dia bakal otomatis ngolah dulu datanya ya. Akan otomatis mengolah dulu datanya. Misalkan as edited by ID nih. Ya, sebelum nanti dibalikin dan di-save ke database gitu. Atau misalnya teman-teman mau buatnya itu misalkan pas edit, berarti teman-teman masuknya di edit produk gitu. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, tapi ini memang agak ini sih perlu dieksplor ya teman-teman ya. Jadi memang kayaknya nggak bisa mencakup di pertemuan kali ini nih ya untuk mengeksplor keseluruhan. Cuma untuk pertemuan kali ini itu fokusnya adalah si filamen ya teman-teman kalau sudah bisa install filamen, kemudian teman-teman mau install kayak produk kayak gini ya atau misalkan yang manajemen-manajemen ya itu bisa tuh ya. Jadi langsung buat tanpa kita harus buat manual gitu. Sip, bagus tuh dari Mas Nexus Alpha. Kalau misalkan menampilin, iya harus disetting dulu ya API URL-nya ke situ. Tadi belum di set. Terus, terus di sini tuh ada namanya create and create another. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau banyak data aja yang diinput, nggak satu ya. Kalau create kan dia masukin data terus selesai gitu. Misalkan ini ya, tes produk 2, tes produk 2 nih. Ini deskripsinya, kemudian price-nya, stok, image, itu sebenarnya bisa nol ya. Kalau bisa kita create another, berarti nanti kita akan yaitu created gitu, tapi ya udah kita buat lagi gitu. Ini gitu ya. Kalau cancel ya berarti cancel kita balik ke list. Gitu, ini udah ada ya kita bisa sorting ya berdasarkan price, stok dan lain-lain. Mau nampilin itu juga bisa ya. Supaya nanti kita bisa lihat ini dibuatnya kapan ya, dated add dan lain-lain. Bagian input, description bisa upload gambar. Nah, itu setahu saya bisa ya. Kita coba upload ya. Download. Kemudian Mario. Eh, Mario. Oke, kita save. Nah, ini berhasil di save. View. Dia masuk, cuma saya nggak tahu nih. Dia disimpannya itu sebagai apa nih? Saya tahunya cuma masuk aja. Oh, dia disimpannya sebagai figur attachment. Oh ya, jadi dia tetap bakal ngesimpen datanya ya. Jadi ketika kita upload nih gambar, dia akan disimpan dulu ya di storage-nya Laravel kita. Kemudian nanti di sini akan ya di ini nih dimasukin nih pakai figur ya. Ini pakai Trix BTW teman-teman kalau teman-teman tahu ya editornya itu pakai Trix. Nah, di sini nih ya, jadi storage ya. Kemudian dia disimpan dulu, gambarnya diupload dulu, baru nanti dia ditampilinya pakai tag figur ya dengan di sini ada atribut data trick attachment ya. Jadi dia pakai trick ini tricks. Oke, kalau nambah field baru bakal ganggu data yang eksis gak? Nggak tergantung. Kalau misalkan nambah datanya itu di migrate doang. Jadi kalau teman-teman mau nambah field baru, itu harus perhatiin juga teman-teman migrasinya ya. Jadi teman-teman ya bikin migrasi baru untuk field itu ya, tapi jangan sampai di dalam migrasi itu mempengaruhi migrasi-migrasi yang sebelumnya. Jadi benar-benar migrasi itu harus clean antara up sama down-nya ya. Di sini kan ada up sama down nih. Jadi kalau misalkan teman-teman buat apa, pastikan nanti downnya itu juga dibersihkan ya. Ketika teman-teman udah migrate kemudian mau di rollback, ya itu nggak mempengaruhi data data di database. Kecuali ya teman-teman memang refresh gitu, ya migrate-nya fresh ya, dia bakal ngehapus semua data. Tapi kalau nambahin field di sini nggak akan karena
si filamen ini dia nggak hanya ini aja teman-teman ya, hanya untuk bagian depannya aja ya, untuk bagian belakang-belakangnya dia nggak fokus di situ. Maksudnya kalau misalkan ada data yang dihapus dan lain-lain itu kan di Laravelnya. Karena kalau si filamen ini dia hanya untuk fokus pembuatan atau develop dashboardnya. Terus di filamen apakah ada fitur untuk laporan? Nah, laporan ini apa nih? Misalkan dia ekspor ya, itu ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke mana ya? Saya lupa lagi. Action kalau nggak salah. Jadi di sini tuh ada yang namanya import sama export action. Ya, import sama export action. Lebih ya kalau misalkan mau buat ini nih. Jadi kita harus ini dulu PHP artisan ini dulu nih. Kita coba dulu ya. Migration already exists, migration oke. Jadi kita harus buat dulu tadi migrasinya. Oh iya, UID itu nggak bisa teman-teman. Ntar harus di set dulu tuh UID-nya. Cuma itu bisa ya untuk import sama ekspor. Ini saya contohin aja yang udah jadi. Jadi di sini ini full semuanya menggunakan filamen. Oke. Nah, ini semuanya pakai filamen. Cuma nanti di sini teman-teman itu bisa diimport ya, misalnya di embed gitu. Misalkan ini punyanya filamen nih. Jadi si table ini kita bisa custom dia mau tampilnya seperti ini ya atau mau table gitu. Kalau misalnya mau tampil seperti ini itu nanti ada settingannya sendiri namanya layout ya. Kalau di table sini nih ada table builder, kemudian di sini ada layout nih. Nah, layout ini itu nanti untuk mengatur layouting dari data-data yang mau ditampilkan. Nanti teman-teman bisa membuat seperti ini. Oke, nah ini masuk misalkan ya admin. Oh, duh, saya lupa lagi ininya. Sebentar, saya update dulu passwordnya. INV. Hmm, 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 hmm. Oke, reload. Nah, nah, jadi kita bisa membuat kayak misalkan users. Nah, ada yang namanya import sama export ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ekspor laporan dalam artian ekspor itu nanti dia akan diekspor sebagai. Nah, ini akan ada muncul notifnya, kemudian di notifikasi kita bisa lihat nih, bisa download sebagai Excel atau CSV. Ya, jadi kalau kita download sebagai Excel, oke, ya, kemudian kita lihat. Nah, dia ya sebatas ini aja untuk laporan ya. Sebatas nanti kita bisa cek ininya detailnya, udah gitu aja. Kalau misalkan kita mau import ya di sini nanti ada download nih CSV example. Jadi misalnya kita download ya, kita bisa upload nih misalkan pen. Nah, kita ada pilihan nih full name ya, kolom-kolom yang ada di database kita tuh mau ngambilnya tuh dari row mana nih, ada name. Jadi dia akan otomatis nge-fetch data-data ini pas kita import, nanti dia akan otomatis masukin data-datanya ke sini. Gitu ya. Terus mungkin itu aja ya teman-teman ya. Ininya karena di sini sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa kita explore di si filamen ini. Tadi ya ada import, export. Dan teman-teman kalau misalkan pengen lebih menarik lagi aplikasinya ya. Tadi ya tadi memang secara sederhana aja ini ada namanya resource. Jadi kita bisa buat CRUD secara otomatis ya. Teman-teman bisa explore nanti semuanya di situ tadi ada di dokumentasi, kemudian ada di get started sama di
Kalau panel ini untuk dashboardnya ya, pembuatan panel dashboardnya, teman-teman bisa fokus di form sama table builder. Di sini nanti bisa milih nih, mau jenis kolom yang mau ditampilin apa. Kalau table ya, mau filternya mau seperti apa itu juga bisa yang tersedia. Kemudian ada yang form builder, itu mau form apa yang mau input nih. Ada text, select, checkbox dan lain-lain. Select juga itu menarik karena nanti teman-teman misalkan punya kategori dan lain-lain ya. Itu ini modelnya apa ya. Kemudian masukin aja nih name ID-nya apa. Nanti dia akan otomatis seperti ini. Kita bisa search cari namanya itu tanpa harus membuat function-function untuk searching dan lain-lain ya. Sini ada rich editor yang tadi kita pakai ya. Kita juga bisa pakai Markdown ya, Markdown editor. Kalau kita mau pakai yang Markdown. Sehingga nanti teman-teman, kalau misalkan ini saya ada contohnya untuk editor ya. Itu kalau yang Race Editor itu nanti bisa ditampilin di sini nih. Nah, nanti di sininya dia akan otomatis ngerender sendiri gitu. Seperti itu. Itu kalau Race Editor. Kalau Markdown ya hanya bisa nanti outputnya Markdown gitu. Gitu teman-teman. Akan mana Ravel sama atau Adonis JS. Ini saya coba cek Slido ya. Film ini apakah bisa dikombin dengan framework JavaScript kayak React atau Next.js? Tergantung mau di apa nih ininya nih. Mau kalau misalkan frameworknya itu eh, gini nih, Filament itu kan dia dashboard ya teman-teman ya. Dia hanya dashboard nih. Kalau misalkan si React-nya itu untuk tampilan depannya, untuk front end-nya, ya front end artinya tuh kayak bukan front end-nya ya, tapi maksudnya tuh front end. Contohnya tuh kayak gini nih, misalkan yang saya buat ya ini semuanya sebenarnya pakai ini nih, ini tuh semuanya pakai Livewire nih, ya semuanya pakai Livewire ya untuk desain homepage-nya. Atau yang sedang saya develop juga itu daily dev ya, bukan code. Kenapa nggak ada? Apa website saya hilang ini? Aduh, aduh, ada saja. Daily Dev Solutions. Ya, hilang. Cuma gini nih. Nah, misalkan gini nih yang saya buat. Ini semuanya itu saya membuat pakai Livewire. Nah, teman-teman, kalau misalkan mengkombinasikannya itu misalkan ini ya, tampilan ini dengan menggunakan React gitu ya atau Next.js dengan dashboardnya itu si Filament bisa gitu. Tapi kalau mau di-combine dashboardnya itu mau dimasukin React ya itu nggak bisa gitu. Ya Filament sendiri, React sendiri. React itu apa Next.js sendiri gitu. Tapi kalau untuk tampilan ininya ya, misalkan mau buat ya course-nya dan lain-lain itu mau nampilin kayak gini dengan menggunakan React itu sangat-sangat bisa gitu. Karena film ini fokusnya hanya di dashboardnya aja gitu. Gimana kalau mau bikin dashboard untuk lebih dari satu role? Betul, bisa. Jadi kita bisa buat panel lebih dari satu, teman-teman. Ya, kalau teman-teman ini saya clear ya. Di sini tuh saya pun, oh yang ini deh, yang ini tuh ada dua nih. Nah, jangan itu dulu. Yang ini nih ada admin ya sama member. Beda nih. Yang member ya sama event ya transaction sendiri, yang admin ya full. Nah, terus cara ininya misahinnya gimana nih? Caranya, teman-teman, kita akan fokus di sini nanti. Nah, di middleware-nya nih. Ya, jadi kita harus tambahin middleware baru. Ya, kalau yang di punyanya saya itu yang saya buat, jadi kayak gini. Saya zoom dulu. Gedean. Misalkan ada di member panel provider. Nah, jadi ada dua nih nanti di sini ada admin panel provider, kemudian di sini saya nambahin nih administrator middleware ya. Nah, di sini cuma nambahin aja nih kalau misalkan dia nggak login ya redirect ke homepage. Kalau misalkan dia bukan admin ya di redirect ke member gitu aja gitu. Ya, teman-teman bisa explore ini lebih jelasnya kalau misalkan sudah menggunakan RBAC gitu ya kayak role based authentication-nya gitu dan lain-lain. Bisa lebih dari satu gitu. Nah, makanya nih yang pengen saya tunjukin ke teman-teman adalah
pluginnya teman-teman itu yang sangat-sangat banyak gitu. Ntar ya. Ini mungkin langsung masuk pertanyaan aja atau gimana ya biar sekalian ini jawab jawab pertanyaan sama teman-teman. Iya Mas, langsung Nah, boleh jawab, jawab pertanyaan aja. oke, siap. Gini nih, nanti di sini ada banyak plugin-plugin yang teman-teman bisa pakai ya. Em, banyak nih ya. Ada yang berbayar juga, ada yang enggak nih. Misalnya teman-teman mau tuh faktor authentication itu juga bisa ya nambahin. Nah, cuma ya tadi kalau misalkan mau ini bisa itu sangat-sangat bisa ya. Lebih dari satu panel pun juga sangat-sangat bisa. Cuma memang nanti teman-teman banyak cara fokusnya ya. Salah satunya adalah main-main di middleware-nya. Ya, jadi di middleware yang tadi kita harus tambahin tuh di setiap panel providernya dia tuh aksesnya apa aja yang bisa mengakses ke dashboard itu. Admin, writer gitu. Jadi dibuat sendiri-sendiri itunya ya, dibuat sendiri-sendiri. Karena gini teman-teman, setiap panel ya, kalau teman-teman buat misalkan admin panel provider, teman-teman jangan takut semua resource-resource-nya itu kecampur-campur gitu. Nggak akan. Eh, itu nggak akan kecampur. Karena apa? Karena formatnya gini. Di sini kan ada provider filamen. Nah, di sini sama member. Nah, ini dashboard utamanya nih. Nanti si member dia nanti discover resource-nya itu dari filamen member resource. Sedangkan kalau si admin itu nanti dari filamen resource karena dia utama nih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini ada namanya filamen resource nih ya. Ini khusus untuk admin nih karena di sini kita setnya filamen resource. Oke, discover resource-nya. Teman-teman bisa update ini app-nya ya, misalnya ini mau dimasukin ke admin itu juga bisa. Nah, yang member semuanya di sini nih, ya, resource di sini. Jadi gak akan terpisah, ya, teman-teman. Semuanya kerjain satu-satu gitu ya. Member resource, ya ada partisipan, ada transaction, ya. Di sini juga sama nih, ada transaction juga. Nah, transaction yang ada di sini dia punyanya si admin ya. Sedangkan kalau yang ada di dalam member, transaksinya dia punya si member. Jadi akan beda-beda, teman-teman. Ya. Di sini akan beda-beda. Teman-teman mau ngubah di sini tuh jangan khawatir mengganggu dashboard yang lain gitu. Karena dia udah beda-beda sendiri ininya, foldernya. Apa kekurangan dan batasan penggunaan filamen? Kekurangannya itu kalau mau custom banget banget ya itu agak susah teman-teman karena ini tuh memang kalau kita lihat di judulnya ya si filamen ini dia menyatakan diri sebagai collection of beautiful full stack components. Jadi kalau kita mau buat custom komponen itu ya susah gitu ya itu kekurangannya. Jadi kalau misalkan terlalu kompleks banget gitu ya untuk formnya, untuk tabelnya, nah itu batasannya di situ. Jadi nggak bisa terlalu kompleks. Tapi untuk hal-hal dasar tadi yang untuk misalkan membuat hanya sekedar buat apps yang gak gede ya, kayak misalkan ada manajemen event tadi ya, manajemen event itu dia di dalamnya buat event, terus ada ngelola transaksi dan lain-lain, ya itu masih bisa tuh. Tapi kalau udah ada laporan segala macam dan lain-lain itu udah nggak bisa. Cuma nanti gini, kekurangannya si filamen ya, itu belum tentu kekurangan si Laravel. Jadi teman-teman kalau misalkan pakai filamen, ya jangan fokusnya di filamennya aja gitu. Kalau misalkan, wah ini kayaknya nggak bisa nih pakai filamen banget gitu. Itu harus pakai live wire-nya atau pakai apa ya, itu juga bisa teman-teman ya. Karena filamen ini cuma plugin tambahan aja nih kayak koleksi untuk beautiful full stack components aja. Jadi masalah yang lain bisa dihandle sama Laravel, ya bisa dihandle-nya pakai Laravel aja. Kayak misalkan send email dan lain-lain, ya itu pakai Laravel kan, nggak mungkin pakai filamen. Ya udah nanti si filamen ini hanya sebatas untuk nampilin tombolnya aja, kayak tadi ya actionnya aja, kayak yang sudah kita buat di sini nih tadi ya, product resource. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, yang di sini ya ya udah di sini udah nggak bisa pakai filamen lagi nih itu harus pakai Laravel gitu mau ngirim email mau generate PDF-nya mau generate apa laporan PDF segala macam mau render apapun itu ya fokusnya di Laravelnya gitu ya si filamen nggak bisa mencakup sampai ke situnya ya itu kekurangannya di situ karena dia hanya sebatas kumpulan komponen aja. Terus itu kasus apa biasanya film digunakan itu tadi ya. Jadi memang untuk membuat apps yang tidak terlalu kompleks ya.
dan memang butuh cepat gitu, butuh cepat, tidak terlalu kompleks. Karena dia dalam sehari teman-teman bisa misalkan membuat resource itu bisa langsung 5 tuh ya. Produk, transaksi, user, kemudian mungkin kategori, kemudian ada settings dan lain-lain. Nah, itu bisa langsung selesai itu tanpa harus kita membuang banyak energi. Bagaimana mengatasi login admin dan user biasa jika menggunakan filament? Apakah bisa menggunakan form login yang sama? Nah, ini nyambung ke yang dashboard. Setiap dashboard itu punya login dan registernya sendiri, teman-teman. Ya, itu di setnya di mana? Itu setnya di sini. Kalau misalkan ini dashboard panel provider, saya set registration kayak gini. Berarti dashboard panel provider ini dia bisa menerima registrasi. Ini yang saya batasin di sini nih. Ya, jadi kalau misalkan kita cek di bagian admin panel provider, dia hanya login aja nih, ya. Nggak saya tambah registrasi. Kenapa? Karena ya kalau bisa registrasi berarti dia bisa akses admin dong gitu. Sedangkan kalau yang member, ya, member panel provider, saya tambahkan login dan juga login doang ya ini ya. Dan juga registrasi nih harusnya nih. Ya, cuma registrasinya ini karena dari si event ini dia masuknya dari registrasi formnya sendiri ya, dia beda di formnya nih. Jadi ini formnya pakai, ini sebenarnya formnya pakai filamen juga ya, tapi di embed ke live bayar itu bisa. Nah, karena registrasinya dari sini untuk user jadi nggak saya tambahin di situ. Cuma kalau misalkan teman-teman mau memisahkan itu ya dia akan punya pokoknya pokoknya punya login sama registernya sendiri dan juga punya petnya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ini mau login nih ya, member, nah ini saya logout nih. Ya, member login itu di sini nih, teman-teman. Itu member login. Tapi kalau misalkan mau admin, admin login ya memang nggak kelihatan beda ya. Cuma maksudnya ya beda gitu. Maksudnya kalau misalkan teman-teman masuk dari sini, dia akan masuk ke admin. Tapi kalau teman-teman masuknya dari member, dia akan masuknya ke member. Teman-teman nanti kalau misalkan mau nambahin writer dan lain-lain, ya itu akan jadi path-nya aja ya, URL-nya aja yang berubah gitu. Nanti masuk ke masing-masing dashboard. Jadi nggak bisa disama ini, nggak bisa di plug admin sama user login di tempat yang sama itu nggak bisa. Dan memang seharusnya dipisah ya teman-teman. Antara login admin sama login user tuh harusnya dipisah, jangan sampai disamain. Bagaimana mengatasi ketika membuat migrasi otomatis ditambahin S? Itu nggak bisa teman-teman, karena si Laravel ini dia otomatis akan membuatkan itu ini ya masuknya ke best practice penamaan ini ya penamaan variabel itu atau penamaan something itu penamaan things gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman products dia akan otomatis plural atau jamak ya karena best practice dalam membuat sebuah table ya table database itu harus jamak jangan singular atau tunggal. Sedangkan model itu best practice-nya harus singular karena dia itu produk itu dia ya satu satu data ya mereferensikan satu 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 aja itu produk gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan nama Indonesia ya itu nggak bisa dihindari gitu. Jadi teman-teman ya harus harus di define langsung di sini ya. Jadi ada protected namanya bukan guarded tapi table. Jadi namanya apa? Misalkan barang gitu. Nanti di sininya kalau misalkan udah kebuat nih, ya, ya ini di rename aja nih yang di sini ya. Nah, ini kan otomatis sudah di suggest nih karena kita ganti di produknya barang, jadi di sini sudah dikasih tahu kalau ini tuh barang gitu. Jadi nggak bisa barang gitu. Tapi akan lebih better kalau teman-teman memang fokusnya di bahasa Inggris. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia itu ya nggak bisa di ini karena bahasa Indonesia kan nggak ada jamak, nggak ada tunggal gitu ya kata-katanya. Begitu. So, wow, saya ada project filament efisiensi di PC, server dengan IP, dan terserah Aragon. Bagaimana cara agar PC klien dapat memanggil project server tersebut? Ya, berarti pastikan IP-nya itu public ya, biar bisa diakses gitu. Kalau misalnya IP-nya masih private, ya nggak bisa diakses. Jadi harus di setting di networknya. Bagaimana caranya kita setting networknya supaya IP-nya itu bisa diakses dari luar. Cuma harus hati-hati ya IP yang di share itu yang ke publik itu IP yang memang dari si filamennya atau memang IP server yang secara keseluruhannya tuh
Ya itu harus disetting sih ya dari networknya, mulai dari IP-nya, kemudian port-portnya dan lain-lainnya gitu. Jadi nggak bisa asal share sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan mau memanggil project di server tersebut, maksud memanggil ini kalau misalkan maksudnya adalah mengakses melalui browser, ya berarti harus diekspos IP-nya ke publik sama portnya gitu. Kalau masih private jelas nggak bisa. Kecuali memang si klien ini eh ya si servernya ini memang disetting sedemikian rupa ya untuk diakses hanya menggunakan VPN tertentu dan lain-lain, yaitu si klien juga harus mengikuti itu ya. Karena kalau misalkan mau aksesnya by di dalam servernya gitu ya berarti mau gak mau kita harus kasih detail cara masuk ke servernya itu kayak gimana supaya si klien ini bisa akses IP ini dalam servernya. Tapi ya itu kurang oke tuh kalau misalkan PC servernya ini eh, bisa diakses secara keseluruhan. Jadi better IP-nya itu buat dedicated IP untuk diekspos ke publik ya beserta portnya supaya nanti bisa diakses sama si user ya. Lebih better kalau misalkan kasih domain gitu. Bedanya live wire sama filamen apa? Dengan filamen ada live wire. Betul. Jadi filamen itu adalah komponen-komponen yang dibuat di atas live wire gitu. Jadi si Laravel, live wire, ya, kemudian filamen gitu. Makanya filamen ini kalau misalnya kita cek di dokumentasinya dia bisa embed data ke si ini, misalkan table ya. Nah, di sini tuh ada adding table to livewire component. Nah, di sini ada caranya nih, tinggal masukin aja nih public function table gitu. Sama persis dengan resource, cuma ini dia di livewire. Bedanya yaitu livewire itu kayak kayak apa ya? Saya bilang itu kayak React deh, gitu mudahnya ya. Kayak React tapi khusus Laravel. Filament yaitu komponen-komponen yang dia dibuat di atas livewire itu. Laravel selain buat dashboard apa saja yang bisa dibuat? Dashboard aja kalau si filamen. Jadi kalau mau tampilan depannya mau diubah-ubah ya, kayak misalkan tadi ya, misalkan di sini, nah itu harus dieksplor lagi teman-teman. Entah itu pakai teman-teman mau pakai live wire-nya atau mau pakai blade biasa atau mau pakai React, Vue, ini dieksplor lagi. Jadi marketplace di front end-nya ini explore lagi. Jadi nggak bisa hanya membuat dashboard aja kalau si filamen. Mana yang lebih baik, live wire atau filamen? Sama aja baiknya gitu. Jadi si filamen ini karena tadi ya udah dia tuh komponen yang dibuat di atas live wire. Jadi kalau kita mau pakai filamen otomatis di dalamnya udah ada live wire. Kalau tadi kita cek di instalasi ya, dia udah otomatis bakal menginstal live wire. Tapi balik lagi teman-teman, filamen itu komponen. Filamen itu kayak ini ya, kayak Next UI mungkin teman-teman kalau tahu ya. Cuma kalau Next UI kan benar-benar cuma komponennya doang ya. Tapi kalau filamen itu komponen plus fungsionalitasnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada form input tuh ya form inputnya tuh bisa dipakai langsung gitu. Sedangkan kalau kayak Next UI gitu ya, atau mungkin eh DN gitu ya. Nah itu kan cuma UI-nya doang gitu. Belum fungsionalitasnya. Kalau filamen itu Next UI plus fungsionalitas gitu deh. Ya. Livewire-nya itu adalah Next.js-nya, misalkan gitu ya, secara kasarnya. Laravel Livewire itu adalah Next.js-nya, sedangkan Filament itu UI-nya gitu. Cuma khusus untuk dashboard doang. Makanya kalau dashboard CRM kayak gitu ya, ya pakai Filament otomatis dia udah pakai Livewire juga. Backend Laravel Filament. Nah, ini karena si Filament itu UI komponen yang ada fungsionalitasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dicampur-campur itu nggak bisa teman-teman. Mungkin kayak ibaratnya kayak teman-teman mau pakai Next UI plus setcn gitu ya. Gimana sih bacanya setcn gitu ya. Itu yang teman-teman sudah tahu gitu. Atau mungkin teman-teman pakai Vue kemudian digabungin itu sebenarnya nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai React-nya, kemudian engine blade-nya Laravel, ya itu bisa. Setahu saya bisa ada jembatannya gitu ya. Ada jembatannya sekarang antara React sama Laravel. Itu bisa pakai engine blade-nya Laravel. Tapi kalau teman-teman mau full front end-nya ya saran saya kalau React ya udah React aja gitu. Nggak usah dicampur dengan Blade.
Laravelnya karena ya kalau udah diproses di React ke bawah-bawahnya ya engine-nya kan React juga kan. Nampilin data, for loop dan lain-lain kan pakai React juga untuk komponennya gitu. Jadi si Laravel Filament ini memang khusus hanya untuk dashboard. Laravel Heart. Laravel itu untuk server ya kayak XAMPP gitu. Tech stack lain, Node.js sekarang bangun CRM. Nah, itu tadi udah ya, kebisa. Tapi nggak bisa dicampur gitu. Tapi kalau mau terpisah-pisah ya bisa sendiri-sendiri. Tapi nggak bisa dicampur. Ini nanti ke teman-teman. Laravel Filament dan Laravel sebelah itu sama aja ya Kak. Bisa dijelaskan dulu. Sama aja teman-teman. Cuma memang ada tambahan beberapa ini aja, folder aja. Kayak misalkan di sini ada app filament. Kalau nggak pakai filament itu nggak ada. Ya, app filament. Terus di sini ada providersnya, ada filament. Ya, selebihnya sama aja. Ya, jadi kita nggak ngotak-ngatik yang lain. Cuma ada nama folder filament aja di sini di app-nya ya, sama di providersnya. Sisanya nggak ada. Sama aja persis dengan Laravel. Nah, ini agak kompleks ya, teman-teman. Jujur aja, karena balik lagi itu adalah sebuah UI komponen dengan fungsionalitasnya. Jadi kalau mau update data di loginnya, kita mau misalkan pakai lain-lain ya, kayak username atau misalkan pakai telepon, itu memang harus kompleks ya untuk konfigurasinya. Setidaknya nanti teman-teman bisa paham untuk logiknya terlebih dahulu dan mengeksplor gimana isi dari ininya, dari apa namanya, dari si filamennya. Kalau itu jujur saya belum belum explore lebih jauh tuh untuk gimana kita mengcustomnya. Cuma kalau untuk OTP, teman-teman kalau cari di pluginnya kayaknya ada deh ya untuk OTP itu. Kalau nggak salah itu bisa kita custom itu kalau misalkan kita bentar, pakai Breeze ya sebagai OTP. Nah, di sini ada OTP login nih. Nah, dibuat sama Azad Furkan. Oke, jadi teman bisa ini aja nih, follow instruksinya ya gimana caranya. Nanti dia bisa eh, buat OTP ini, buat OTP. Cuma ini gak ada screenshotnya nih. Ya, tapi sih juga bisa. Yang saya tahu terakhir itu pakai 2FA ya, teman-teman. Itu bisa tuh, pakai 2FA udah aman, sangat aman sekali. Teman-teman bisa pakai mana aja nih. Tapi kalau saya pakai yang banyak lightnya. Nanti kita bisa atur 2FA-nya, kita bisa scan code-nya. Jadi setiap kali login, dia akan masuk ke sini dulu nih untuk masukin 2FA. Jadi nggak bisa langsung login. Tidak, ini tidak bisa sayangnya. Filament tidak bisa di custom sesuka hati. Bisa tapi terbatas ya. Kalau sesuai Figma, saya rasa perlu effort yang lumayan ya di CSS-nya teman-teman ya. Perlu effort yang lumayan di CSS-nya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, itu ada tema sebenarnya teman-teman. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini dari dari filamennya ini cukup mahal. Kita bisa custom tema, jadi kita benar-benar harus membuat temanya. Cuma secara komponen dia kayak gini aja, gak bisa kita ubah gitu. Ya, di sini ada tema, terus ada juga sih yang share ya. Kayak misalkan ini nih, ada US Lite ya. Bisa tapi ya ya udah segini aja gitu, nggak bisa se-custom banget gitu. Paling tema untuk ininya aja, tema untuk warna dan lain-lain. Contohnya kayak gini nih. Nah, contohnya kayak gini, diubah kayak gini. Nah, teman-teman bisa ini aja, bisa pakai terus di explore gitu. Nah, ini contoh-contoh temanya ya, yang available tuh. Contohnya kayak gini, kayak gini. Nah, jadi gue bisa full custom banget gitu. Nah, untuk mengubah logo, teman-teman, itu di sininya nih, dashboard panel provider. Ya, teman-teman nanti harus tambahin brand name atau brand logo kalau nggak salah. Nah, gini aja nih, ya brand name-nya itu apa? Ya misalkan dashboard ya dashboard, atau misalkan di sini kita tambahin admin. Ya, nah, nanti brand logonya apa nih? Ya itu nanti bisa diubah seperti itu. Aduh salah. Terus terakhir nih, eh, tadi tahu intinya otomatis dengan ketika install filament kah? Ya, si Laravel sekarang itu tuh Laravel ya itu sudah
officially otomatis menginstalkan Tailwind. Jadi kita nggak perlu setup Tailwind lagi. Begitu teman-teman. Ada yang mau tanyakan lagi nggak ya? Oke, baik. Sambil mengingatkan teman-teman untuk mengisi feedback eh, TikTok yang udah dikirim di room chat. Teman-teman mungkin kita beri kesempatan 1 sampai 2 pertanyaan lagi kali ya, Mas. Boleh, boleh, Karena boleh. Sangat boleh. oke, kita buka di pertanyaan bisa langsung ke room chat ini aja, di Zoom aja nggak apa-apa. Sambil teman-teman mengisi feedback yang udah dikirim sama Faisal di room chat. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman mengisi dan barangkali ada yang mau mempersiapkan pertanyaannya, Mas Khairul Umam bisa mungkin ada penutupnya terlebih dahulu, Mas, kesimpulan atau sebagainya. Oke, mungkin ya untuk rekap ya untuk kali ini teman-teman itu memang si filamen ini itu sangat-sangat luas ya ininya. Kita harus explore lagi gitu apa-apa saja yang ada di dalamnya. Teman-teman kalau misalkan mau explore lebih dalam lagi ya, teman-teman bisa masuk ke ini sih YouTube-nya si tahu teman-teman mungkin tahu ya Laravel Daily ya. Nah, Laravel Daily itu dia punya punya satu sub channel ya namanya Filament Daily. Itu nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin hari ini belum kejawab ya. Kayak misalkan tadi ada yang gimana cara setup login form dan lain-lain semuanya di sini dijelaskan ya. Ini benar-benar sangat sangat membantu sekali ya. Saya juga sering ceknya dari sini. Sangat-sangat membantu Filament Daily. Kalau teman-teman mau fokusnya filamen. Tapi ingat ya teman-teman, si filamen itu tadi yang udah saya jelasin bahwa dia itu sebenarnya adalah komponen ya, kumpulan full stack komponen. Artinya dia nggak hanya UI-nya doang nih. Mungkin teman-teman udah paham dengan Next UI ya atau Sidechain ini nih, CN ya. Nah, kayak ini nih Section UI ya atau Next UI. Kalau ini kan hanya UI gitu ya. Ini hanya UI-nya aja. Sedangkan kalau si filamen itu UI plus servernya gitu atau full stack-nya gitu. Makanya nanti kalau misalkan teman-teman mau belajar filamen, harus dari mana? Sebenarnya teman-teman dasarnya itu dari Laravel dulu. Laravel, kemudian nanti ke Livewire, kemudian baru ke filamen. Nah, balik lagi itu tadi ya. Kalau misalkan mau custom, mau sebagaimanapun ya itu ada batasannya teman-teman. Gak bisa se-custom banget. Ya, selayaknya teman-teman mungkin yang udah pakai Advanced atau Next.UI, ya, atau di Next.js ya atau pakai yang lain gitu teman-teman nggak bisa mengcustom ini banget gitu mau mau seperti apa tuh nggak bisa pasti ada batasannya ya sebatas yang sudah ditetapkan ini aja gitu nggak bisa custom banget ya kecuali di temanya ya bedakan antara komponennya sama tema teman-teman karena kalau komponen itu misalkan kayak gini ya ini bisa nih si filamen bikin kayak gini. Ada ada deskripsinya ada ikonnya dan lain-lain ya itu bisa juga gitu si filamen. Cuma temanya itu yang bisa dibawa itu ya cuma temanya. Misalkan ini hitam ya kalau si tadi teman-teman sebenarnya bisa cek di sini nih demo filamen. Ya, oke, itu bisa juga. Cuma yang bisa diubah adalah si ininya aja si nah misalnya kayak gini nih ya dia udah dia kayak gini aja nih paling yang bisa diubah hanya warna-warnanya aja gitu tema-temanya aja ya. Dan lain-lain. Ya, teman-teman bisa explore ya. Ini ada contoh products-nya di sini bisa nambahin sub-sub kayak gini ya. Itu juga bisa teman-teman. Atau misalkan tab kayak gini itu bisa. Cuma memang itu perlu dieksplor lagi karena si filamen ini dia adalah full stack komponen, bukan hanya UI. Gitu, teman-teman. Baik. Terima kasih banyak Mas Umam
yang ini udah menjelaskan banyak ya teman-teman tentang filamen. Kemudian juga memberikan banyak resource-nya juga. Kalau misalkan kita mau explore tentang Laravel filamen seperti apa dan menggunakan AI sebagai asistennya. Mungkin itu aja, Mas, untuk sesi kita pada malam hari ini. Ya, Eh, teman-teman sekarang setelah ini kita ada sesi foto terlebih dahulu ya untuk dokumentasinya. Silakan untuk teman-teman untuk mempersiapkan kameranya. Oke, Sebentar guys. Oh, udah di sini ternyata temennya. Yes. ya, ini teman-teman bisa mempersiapkan kameranya dan bergaya dengan pose terbaik. Oke, tim untuk operator dibantu ya untuk Mas Faisal untuk shoot-shootnya. Oke, kita tunggu sekitar. Oke, oke. Dalam hitungan ketiga, operator siap ya? Bantu screenshot. Oke, thank you. Oke, bersiap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti ke ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di acara Tech Talk malam hari ini bersama Mas Umam, dan terima kasih banyak Mas Umam yang udah sharing banyak hal tentang Laravel Filament pada malam hari ini. Semoga nanti next kita bisa belajar lagi dengan Mas Umam dengan mungkin ada topik bahasan yang lain ya. Dan teman-teman juga terima kasih, semoga apa yang bisa yang disampaikan oleh Mas Umam pada malam hari ini bisa menambah wawasannya teman-teman semua dan kita semua, dan bisa mempraktekkan di dunia industri yang kita jalani. Gitu. Dan kami dari Tegal Dev terima kasih atas kehadirannya dan antusiasnya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan pada malam hari ini ada banyak kekurangan dan salah. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih teman-teman wabarakatuh. semuanya. Terima kasih, Ya, teman-teman. nanti. Terima kasih Mas Umam. Terima kasih, Kak. Oke.